Sudah? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif
independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5. Di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya. Sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Ada yang tanya? Silakan. Pak, silakan. Ya, Pak, izin Pak. Ini belakangan ini kan banyak yang menyeret nama Bapak dalam perkara-perkara yang kurang jelas. Miki dekatkan. Iya, Pak. Sebut dari mana? Abeng, Pak, Republika. Abeng dari Republika. Pak. Ya, Silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset. Apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja, Pak. Borongan di pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama,
tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini untuk jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ada lagi yang tanya? Cek. Ya. Saya Mirpa dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak. Apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi? Yang kedua soal penyidikan pihak polisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu Pak? Terima kasih. Nah, ada mau digabung? Satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat panjang nih, kalau satu banyak. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya. Sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya. Jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ada lagi satu lagi? Ya, saya Taufik dari CNN. Ya. Mau bertanya tadi sebetulnya masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Abing. Yang pertama itu terkait dengan, tadi kan dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu yang pertama. Terus yang kedua, penegasan aja, apakah berarti dari Pak Febri sendiri tidak mengetahui keberadaan uang-uang itu dan tidak mengetahui itu punya siapa. Terus sama ketiga, tadi yang pertanyaan Pak Abing juga, kabar mengenai isu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga karena itu beredar gitu Pak. Ya, pertanyaan terakhir nih, udah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya. Itu memang rumah
pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya, rekan-rekan? Ada satu lagi dari tadi nih. Silakan dari tadi tuh. Pak izin Ayu dari Tirto. Mau menanyakan Pak, itu kan ada salah satu nama yang beredar juga, itu namanya Tan Kian yang memang itu disebut berkaitan dengan Bapak. Nah, sedangkan kasus Tan Kian dari zaman Asabri itu kan memang sudah diusut sama Pitsus, dan Bapak sendiri waktu itu bilang bahwa pengusutan TPPU Tan Kian dilakukan gitu di Pitsus, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, ini penjelasan Bapak sendiri gimana? Pertama itu. Kedua, terkait dengan kan Bapak tadi mengklaim bahwa tetap fokus dalam penanganan perkara yang tengah berjalan, salah satunya BGN. Nah, ini kan juga isunya bahwa kasus ini berkaitan dengan penanganan perkara BGN di Polri gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang ada tersinggungan itu dan gimana update-nya gitu? Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tan Kian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada. Tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali. Dievaluasi kembali. Ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya ya. Tanahnya masih berjalan ya. Tanahnya masih berjalan dieksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita kan masih ketemu. Jadi nanti saja ya. Terima kasih. Oh, 47 banyak sih. Nanti aja ya. Pas doorstop setelah Jumat. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Om. Saudara, itu tadi kita mendengar keterangan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah yang menanggapi soal pengusutan Polri di kasus dugaan korupsi di PLN, Jiwasraya, Asabri maupun Krakatau Steel. Dan pada intinya Febri Ardiansah ini merespon soal berbagai pemberitaan yang mengaitkan penyidikan atau penyelidikan Polri tersebut dengan namanya. Misalnya dia membantah soal keterkaitannya dengan peristiwa blackout PLN yang diduga karena kasus korupsi. Dia menyebut hal itu, dia tidak memahami soal itu, tidak paham soal
dan tidak ada hubungannya dengan hal itu, dan juga soal kepemilikan aset-aset yang digeledah. Tadi Jampitsus menyatakan bahwa hal itu bisa ditanyakan langsung kepada orang-orang yang berada di sana mengenai apa peristiwa yang di sana yang terjadi, dan juga soal bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV sampai di sini. Tetap update informasi Anda karena selanjutnya akan ada program Kompas Siang. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa.